Jadi dengan perawakan seperti ini, apakah Nara punya perlakuan spesial dulu? Dari SMP itu udah horor. Dari pandangan Nara tuh tipe cowoknya tuh seperti apa? Oke teman-teman, balik di Mas Bro Part 2 bersama Nara Jang Nara. Banyak nggak yang nyari setelah adanya trauma seperti itu? Ya pasti ada. Banyak nih pasti ada, saya tahu pasti ada, tapi banyak nggak gitu? Lumayan. Berapa kira-kira? Antrean Ya 50 diskon 50 lah. 50 nggak mungkin. 50 diskon 50 berapa? 10. Enggak, 25 2 tahun. 25 orang. Iya. 25 nya. Iya, 25. Bangke. Ya betul, aku jadi fucek girl. aku tidak merespon. Abaikan. Berarti kan Yang aku ya paling banyak tuh cuma paling 3 sih udah. Kayak gimana? 25. Mungkin itu kelebihan cewek tomboy bener ya. Iya. Dia tuh dianggap nyaman sama cowok-cowok. Ya nggak? Iya sih. Kayak gitu. kayak sebangsa setanah air itu dah rasanya. Sama cewek juga gitu, ke cowok juga gitu. Jadi cewek tomboy itu pasti banyak banget punya temen cowok. Mungkin karena nggak baper-baper kali ya. ya mungkin Iya. seperti itu. Ada cewek deketin, orang temen. Ya langsung lanjut ke pertanyaan saya. Kenapa 25? Gimana caranya biar nggak ngirauin orang ke 25 orang gitu? Berarti gini ya teman-teman, kalau deketin cewek yang memang nggak direspon itu cuman 2 kemungkinan menurut saya. 1, ceweknya itu trauma dari segi asmaranya sebelumnya. 2, dia bukan Anda bukan saudaranya dia. Itu Dan yang cewek emang lagi nggak mau pacaran. itu udah karena itu kayak klasik banget untuk nolak. ya itu nggak masuk itu emang 1 itu udah karena trauma dalam hubungan sebelumnya, terus emang Anda tuh bukan tipenya dia. Tapi nah contoh sekarang ya anggaplah saya ini kan bukan tipenya Nara. Kalau saya tuh emang terus ngechat Nara nih, ngechat mungkin nggak ada percikan cinta, apakah luluh nggak gitu? Aku Ya nggak. Cewek tomboy itu susah loh untuk ditaklukkan. Bukan sih dari segi cewek tomboy aja, tapi dari segi dari segi mata cewek. Kan karena ada istilah pepatah bilang tiada gading yang tak retak. Yes. Nah gitu. Jadi kan kita sebagai cowok terus lihat dia tuh jomblo udah gitu terus deketin pagi siang sore ngechat gitu. Mungkin nggak luluh. Apakah nih dari pandangan cewek tuh lebih mending cowoknya tuh tetap ngejar apa diam aja? Tarik ulur tuh paling bagus. Tarik ulur paling bagus. Kalau terlalu kalian gempur nih, terus di chat, yang cewek tuh pasti bakalan ilfil. Tarik ulur contohnya seperti apa? Ini tips bagi teman-teman yang jomblo di rumah ya. Kok gue kayak Biar lulus audisi 25 soalnya kenapa saya berani nanya ini soalnya 25 kayak orang gitu begini. sih gue. Nah kenapa gimana tuh tarik ulur? Ya gitu. Oh, Kalian ngechat, jangan begini. Hai, boleh kenalan nggak? Udah langsung masuk blacklist. gitu? Ya, itu nggak boleh. Kalian harus cari tahu dulu kegiatannya. Oh gitu. Stalker, nah kalau saya tuh stalker tahu. Dia kuliah di mana, dia suka ngapain, kesukaannya apa. Nah itu pasti ya, kalau gitu. segi cowok emang pasti seperti itu. Kita harus stalker emang stalker. Saya ada lagi hobi baca buku nih. Itu bagus gimana sih? Aku juga suka buku ini. Kamu juga suka ya? Basa-basi busuk aja dulu. Nah kalau ditanya sama cewek dari mana kamu tahu aku suka baca buku itu? Kan pas buat status, buat statusnya itu. Wow, jadi story itu langsung komen gitu artinya gitu. Ya dong. Jadi kan kalian itu tidak seperti ketidaksengajaan yang disengaja. Gitu tipsnya. Ya. Nah itu dah dia ngechat tuh, sedangkan dia tuh bukan tipenya yang cewek, tapi hatinya itu tipenya yang cewek. Sedangkan yang cewek itu kan biasanya melihat dari fisik dulu. Saya nggak munafik ini. Gimana? Ada yang fisiknya bukan tipenya. Nah, tapi hatinya, Ya. sifatnya, tipenya. Oh, gue banyak banget dapet yang gitu. Kita gimana caranya? Padahal kita tuh emang orang baik nih, niatnya emang kalau kamu lebih kenal sama aku aja, kamu pasti bakalan jatuh cinta. Iya. Sedangkan
sedangkan orang pucak boy itu emang yang fisiknya yang tipenya yang cewek itu lebih gampang diterima. Banyak banget sih. Aku ada yang dapet kayak gitu ya, yang bener-bener udah deket banget. Dia udah tak bilang, hatinya dia baik, baik banget. Dari bibit bebet bobot, ya itu dah AIO-nya dia. Tapi aku udah tak bilang, aku gak bisa dari hati ke mata, aku udah dari mata ke hati. Oh gitu. Berarti emang daripada gini artinya menurut teman-teman ya, kalau misalnya kamu tuh bukan tipenya yang cewek tuh, kamu berubahlah tampilanmu dulu seperti itu kan. Ya nggak usah, menurutku nggak usah sih. Jadi diri sendiri aja. Sebenarnya jadi diri bukan gitu. sendiri. Gini contohnya, kamu gendut, contohnya mohon maaf nih ya, kamu gendut, nggak suka olahraga, kan nggak ada salahnya kamu memperbaiki tubuhmu dulu kan, seperti kayak olahraga biar ramping, biar kebentuk lah bodinya. Perawatan dari mandi biasanya pakai sabun muka tuh sabun badan, gantilah kayak jangan pakai sunlight gitu. Biasanya nggak pernah pakai body lotion, pakai hand body atau nggak pakai pengharum badan ruangan, gitu kan. Mungkin habit yang seperti itu tuh bisa menimbulkan cover. Kalau misalnya kayak gitu jangan bilang nih aku bro udah berubah demi kamu, jangan bilang itu, mending berubah buat diri sendiri ya, lebih baik kan. Intinya itu mencintai diri sendiri dulu kan gitu bisa. Baru ya sebenarnya gitu. Pokoknya jangan berpikir gini ya, kamu tuh udah nggak, aku nyari kamu, nggak ada respon, mungkin aku emang nggak disukain sama cewek, kan biasanya nyerah. Padahal itu salah, kamu tuh harus mencintai dirimu sendiri baru bisa mencintai orang lain. Iya, ya benar. Jangan pilih-pilih lah kalau jadi cowok ya. Iya sih. Kadang emang cowok tuh lihat sensitif. Kadang cowok tuh emang lihat, ini cantik sekali, tapi kitanya kayak gini. Nah, bener gitu. banget tuh. Yang cowoknya suka cewek cantik kan? Pasti itu karena, nggak munafik sih dari pandangan saya sebagai seorang cowok ya. Lihat casing dulu baru dalam. Kan? Casing. Gitu intinya. Nah mungkin gimana kamu tahu hatinya sedangkan kamu cuma melihat casing. Yang penting cowok itu ya nggak harus ganteng, yang penting good looking dan dia bersih. Nah kan gitu nanti bersih artinya mencintai diri sendiri artinya dulu. Kulit tuh boleh yang sawo matang gelap, tapi yang penting bersih itu kelihatan banget. Wangi, yang wangi-wangi standar lah. Dan menurutku nih nggak ngerokok. Itu yang penting. Nggak ngerokok itu yang pertama. Kalau nggak suka mabuk, kalau minum itu biasa, pasti setiap cowok bisa minum. Ya kalau nggak minum kan kencing nggak bisa. Minum. Ya. Ya bener. Nah, ini kan saya minum. Kalau dia ngerokok dia dapat minus. Kalau di aku ya, kalau ngerokok meskipun dia hatinya baik, dia ngerokok berarti udah minus. Kalau nge-vape? Minus tetap. Minus. Itu apa sih bedanya? Elektronik. Komputer. Sama aja lah. Nah gitu. Terus apa? Pacarku ngerokok ya? Enggak. Dia nge-vape kadang-kadang doang. Kalau ini penilaian secara pribadi ya, ngerokok, iya. Nggak minum boleh tapi asalkan nggak mabuk. Terus tatuan nggak tatuan? Nah tatuan tuh tergantung selera juga, karena banyak cowok yang tatuan tapi dia baik loh. Kayak bersih tetap nggak sih, kayak bukan buku gambar aja tapi kayak pas aja dia pakai tatunya kan. Ada yang kayak gitu. Biasanya ya tergantung selera juga sih. Aku kebetulan kenapa seleranya nah? Aku nanya selera aku. Kalau aku enggak sih. Aku nggak suka pakai tato. Tinde enggak juga. Yang penting ya, pokoknya dia laki banget. Harus lebih maco daripada gue. Ya tapi masalah harumnya nikmati itu udah beberapa tahun setelah itu nggak ada, kan ada harumnya lagi laki-laki. Aku beliin dia parfum, berarti dia beliin aku skincare. Nah ini sebenarnya sedikit melenceng dari topik tadi ya. Ini kan tadi udah 2 tahun. Terus 25 orang udah tadi ditolak kan. Kapan mulai membuka hati? Ini pacarnya yang sekarang ini setelah trauma 2 tahun itu apa gimana? Sebelum itu ada punya pasangan dulu. Kenapa ketawa? Maaf ya.
Iya ada lagi Ada? satu. Ada satu lagi gitu. Yang ini baik-baik aja, baik-baik. Dia ngerokok sih yang ini. Ngerokok. Iya dia ngerokok. Nah terus. Tapi di depanku dia nggak pernah ngerokok. Tapi aku tahu Tapi dia oke lah ngerokok. dia menghormati kan. Iya dari sana aku dapat. Dia sebenarnya minus, tapi karena dia mau hormati aku, dia dapat plusnya lagi. Dia karena Korea cewek-cewek kan, jadi menurutku dia tuh bener-bener sayang banget sama seorang wanita. Kita berakhir nggak ada berantem sama sekali, pokoknya baik-baik aja. Sampai sekarang baik-baik aja. Kenapa bisa selesai kalau menurut saya pasangan yang selesai nggak lanjut itu tidak mungkin baik-baik saja. Ingat, catat itu. Pasti ada masalah kenapa dia bisa berpisah. Nggak mungkin baik-baik. Kalau baik-baik aja bakalan terus jalan sampai ke pelaminan. Nggak mungkin kalau emang pasti ada masalah. Masalahnya di aku. Ada. Aku karena aku rasa kayaknya humoris yang berwarna. Humoris, orang cowok yang humoris. Iya, itu betul. lagi banyak sekali. Iya bener. Sedangkan dia flat. Dia, kamu pernah ngechat gini, ketik unread, spasi 1 2 3. Balasannya apa? Ya. Kalau enggak tidak gitu kan? Kayak gitu. Beneran? Iya. Nanya kabar nggak pernah ngajak udah keluar. makan, udah. Makan apa? Makan ini. Oh, udah. Enggak chat. Udah mau tidur? Iya, udah. Oke, sama tidur. Iya. Besok pagi kayak begitu. Pagi siang. Mati aku kayak ngechat sama operator. Jadi heran ya, ada juga cowok seperti itu ya. Ih, Beneran? yes. Setidaknya aku pernah berjuang untuk hubungan itu dong. Aku minta balik. Balikan Aku yang inisiatif dong. Balikan ke yang dulu. Enggak, ke yang baik-baik ini. Oh. Ya, aku yang inisiatif. Ntar lu waktu udah selesai nih. Ya, tapi baru selesai seminggu lah. Yang putusin siapa? Sama-sama. Oh, sama-sama Iya, gimana? sama-sama. Kayak udah nggak cocok. Kayaknya iya. Oh, kayak kita Enggak ada bilang kita putus ya enggak. Kayaknya semoga kita dapat jodoh yang lebih baik gitu sih doa kita masing-masing. Terus kita udah lost kontak sampai seminggu. Aku udah postingannya dia galau juga kan, aku juga gitu, kita masih saling ngerespon. Terus aku dah akhirnya yang mencoba untuk buka lagi. buka lagi. Ternyata dianya nggak mau. Kenapa Nara mau buka lagi? Daripada aku nyesel gitu kan, karena aku orangnya gitu. Daripada aku nyesel, lebih baik aku mencoba dulu. Setelah aku mencoba, kalau emang hasilnya nggak baik, aku nggak akan nyesel untuk kedepannya. Karena aku udah mencoba dan hasilnya memang itu yang harus aku dapat. Usaha kita sendiri Iya, ya. betul banget. Ya udah, dia nggak mau udah. Akhirnya 1 tahun kemudian dia yang chat aku. Sedangkan dalam posisi kamu udah punya pacar gitu. Yes. Posisi seperti ini. Baru sama ini. Hebat sekali percintaan tuh emang. Kalau ngomong percintaan tuh emang gak ada habisnya ya. Habis ini kebalik ya, kita bully Citos. Habis ini aku yang jadi pewawancara. Jangan. Ya bener ya. Kalau saya tuh ya kisahnya banyak pokoknya. Nah jadi Aku sekarang mau cariin. sebelum balik lagi ke topik nih. Tadi kan bilang putus. Langsung kenal sama yang ini. Apa selang beberapa bulan baru kenal? Apa emang pas sudah pacaran tuh emang udah deket sama yang ini ya? Enggak. Aku sempat jomblo juga 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun setelah yang baik-baik ini putus gitu. Ya, 1 tahun. Dan waktu itu juga ada yang deketin. Banyak juga Lagi 25. Enggak sebanyak itu. Lebih mengurangi jadi fucek girl. Jadi aku pilah. Dapat 7 besar. Pilah-pilah aja udah 7 besar teman-temannya. Jadi gini ya, saya cowok-cowok di rumah tuh ternyata cowok-cowok tomboy. Nih komen di bawah kalau fansnya Nara, silakan komen bisa. Yang penting ditolak, silakan komen. Ya bisa lihat Nara di sini. Maaf ya. Mungkin kalian belum berjodoh ya. Ya mungkin belum berjodoh atau enggak belum covernya belum Ya, sesuai bener. dengan. Udah nyaris tapi nggak jadi gitu kan, nggak ada yang tahu. Ya. Tapi ini dari 25 seleksi jadi 7, ketemunya yang sekarang gitu. Ya. Berarti emang kalau jodoh itu pasti ada benang merahnya yang mengaitkan ya. Jadinya seperti benar. itu. Benang merah, putih, hitam. Kita jodoh kita kan
kan. Betul banget. Iya, Kok di Bali itu terutama percaya karma. Ya. Terus yang sekarang sama yang sekarang gimana? Ya sekarang menurutku sangat jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, sangat jauh. Dari perbandingan yang pernah Nara diajak menjalin hubungan ya? Ya karena aku punya trauma yang mungkin nggak semua cewek juga pernah ngalamin, atau mungkin ada yang lebih parah daripada aku, gitu kan? Kayaknya jadinya lebih memilih banget yang sekarang. Aduh, gimana ya? Aduh, gak bisa ungkapin. Kayaknya bener-bener buat akunya lebih baik. Oh, Dan aku gitu. juga buat dia lebih baik. Gitu. Saling mengisi, kekurangan saling mengisi kan gitu. Betul banget. Saya mengisi lemak juga karena kita terus. Berarti gitu kalau orang-orang lama jomblo tuh mungkin karena ada trauma ya. Trauma atau enggak karena pernah disakiti itu sehingga mereka lebih memilih. Gitu. Ya jadi begitulah, wajar aja sih umurku segini. Tapi menurutku punya ya, pacar. kalau misalnya nih kita tuh ada kan case kalau misalnya kita cowok tuh deketin cewek, ceweknya kayak jawabnya seadanya, nggak ngasih dia Ya, jawaban jawab enggak, enggak, gitu. kan nggak nolak dia enggak, dibilang iya enggak, gitu. Kayak mah gantung, mending kayak zaman sekarang bilang kayaknya enggak deh, kita jangan kasih harapan masing-masing kan jadinya genting. Berarti sebelum dekat itu kita ini contohnya kalau misalnya nih cowok mau deketin cewek, sedangkan cewek itu bilang gak usah dah kamu deketin aku percuma gitu, dengan versi halusnya tuh gimana? Mendingan gitu sih. Bilang Kok aku nolaknya? atau lebih mending itu kita blok atau kita nggak baca Oh, enggak. message-nya atau nggak kita delete langsung? Untuk Kita baca tapi nggak ada. tujuh kemarin itu aku nggak ada blog. Nah, Sampai bukan sebelum sekarang sebelum Nara saring jadi 7 itu kan ada kan itu setelah disaring jadi 7. Yang sebelum yang 25 itu kan cuma ada lalang. Nah, yang 7 itu Yang gimana? 7 ini karena udah umur dewasa juga kan, kita harus selektif terus. Tapi gimana caranya biar nggak menyakiti mereka, dan aku masih temenan baik sama mereka sampai sekarang. Itu dah yang susahnya. Gimana? Kadang cowok tuh nggak terima kan? Iya. Ternyata gini, 7 ini punya masing-masing karakter dan sifat yang berbeda. Sekarang kalian pelajarilah bahasa tubuhnya mereka, bahasa kasihnya mereka. Ada yang cara penolakannya lewat langsung ketemu, ada yang bisa lewat chat, gitu. Ada yang emang maaf, baru kalian ngomong maaf aja dia tuh sudah sadar, ada yang kayak gitu. Tergantung masing-masing cowoknya itu sendiri. Yang paling parah apa ya? Gimana ya, baik-baik aja sih aku ngomongnya maaf. Mungkin emang kita nggak jodoh, udah pernah deket, ya mungkin nggak bisa dipaksain. Gimana biar kita juga, pokoknya kalimatku yang selalu keluar, gimana kita biar saling-saling tidak menyakiti, gitu. Aku sudah punya yang lain, sudah punya laki-laki. Mungkin aku bukan yang terbaik untuk kamu, jadi mungkin ada cewek yang lebih baik untuk kamu, mungkin aku yang jahat. Jadi gimana biar meredam amarah dari yang cowok ini sih, kalau aku gitu. Makanya perbanyak baca buku personality. Kalau aku sih gitu, aku suka banget baca buku psikolog. Aku suka cerita psikopat tapi Kejam. Red Velvet Psycho. Boleh. Nah, tadi kan sudah kulik-kulik masalah kerjaan udah kan? Asmara udah. Ada rencana apa ke depannya sama pasangan? Aduh. Udah menuju jenjang yang serius dengan usia yang seperti ini, apa masih main-main? Aku masih 17 tahun, Papa. Mungkin Ya pastilah kalau udah dewasa, apalagi udah kerja, udah berpenghasilan, pasti kita ada menuju ke sana, ya nggak? benar. Apalagi kita udah punya tabungan bersama, terutama itu menurutku udah menunjukkan keseriusan yang benar-benar ya. Jadi mohon maaf nih para cowok-cowok yang mau deketin Nara yang udah punya pacar yang sekarang, murah aja dulu karena udah orangnya udah serius nih sama yang cowok yang sekarang. Ya, nggak di mana. Oke, sekarang lanjut ke topik yang mendasar bagi umat Bali ya intinya. Nah, sekarang kita akan kulik-kulik sedikit tentang
bukan kepribadian seperti status sosial seperti itu ya. Kasta. Kalau di Bali itu mungkin kalau teman-teman muslim belum tahu itu ada kasta-kastanya ya. Paling tinggi apa? Gini dah kalau orang bolos pelajaran agama ini dah. Paling tinggi apa? Paling pertama itu ada kasta Brahmana. Brahmana tuh seperti pendeta. Pendeta. Terus yang kedua kesatria. Kesatria tuh seperti dulu seperti apa tuh? Kayak di kerajaan. Anggota kerajaan itu kesatria. Terus ada Waisya, itu kaum pedagang, baru ada Sudra. Sudra tuh biasanya dulu kayak budak nggak sih? Maksudnya yang ya kaum bawah lah gitu. Kalau aku nih sebenarnya dari yang atas tuh seperti apa gitu, kada bagus sokor gitu. Kalau itu yang secara universal ya, itu maksudnya yang seluruh Indonesia tuh. Kalau di Bali, kalau nggak salah ya benar ya. Kalau Brahmana itu pastinya Ida Bagus sama Ida Ayu. Berarti Nara yang paling tinggi ya. Soalnya Dayu Nara berarti udah Brahmana berarti ya intinya kastanya. Ya, maunya aku terlahir supaya Ida Bagus, tapi jadi Ida Ayu aku lahir. Terus ada kesatria, Sudra dan Waisya ini ketiganya ini. Kesatria aja tuh apa nama entah apa kastanya? Anak Agung ada anak Agung, ada Dewa, ada Gusti. Kayak ini hampir sama kayak Waisya deh ya. Tahu. Kalau nggak salah ya, kalau Sudra itu yang Nyoman, Ketut, Wayan biasanya segitu. Kayak kita. Ya kalau orang Bali bilangnya orang Jabo gitu. Kalau kasta gitu. Saya tuh Sudra. Jadi teman-teman yang si Putu, Nyoman, Made, Ketut itu Sudra. Ya. Pada zaman lampau. Kalau sekarang sudah ada kesetaraan. Tapi masih tetap dipakai. Apakah masih dipakai apa gimana? Tapi khusus untuk yang Brahmana itu masih dimuliakan, masih ditinggikan karena Ida Ayu Ida Bagus ini jadi pendanda. Jadi cuman Ida Ayu dan Ida Bagus saja bisa jadi pendanda. Gitu. Kenapa gitu? Kayak memang dari sononya. Emang dari kitab atau enggak dari asal-usul sejarah seperti itu ya? Kalau yang di bawah Ida Ayu Ida Bagus kan bisa jadi pemangku. Gitu. Khusus Ida Ayu sama Ida Bagus aja bisa jadi pedanda. Gitu. Terus apa lagi nih yang mencurigakan? Nah kan Nara ini kan intinya keturunan Brahmana ya. Apakah gimana sih kehidupan di Brahmana dalam status seperti gimana bilangnya status Brahmana seperti Ida Ayu itu apakah dapat perlakuan spesial apa emang harus memilih-milih, misalnya kan ini aku makan ini bekasnya nggak boleh kasih Nara gitu, apakah seperti itu apa gimana sih kehidupannya situasi seperti itu? Gini, tunggu dulu ya, aku mesti lupa dulu. Parah. Nggak apa-apa. Parah banget dah. Gini, kebetulan nih aku besarnya di lingkungan yang adatnya kental banget. Tanda kutip gitu ya, dengan tanda kutip adatnya. Ya, yang kental banget. Aturannya benar-benar kental banget, ketat banget. Beda di Denpasar beda, di Bangli beda, di Tabanan beda. Jadi aku nggak tahu ini bagaimana ketatnya aturan grill kalian. Karena di grillku itu sendiri ketat banget. Ibuku selalu nekenin. Kalau makan nggak boleh dicampur sama orang lain, itu bersamaan. Kalau ini nggak boleh? Iya, sebenarnya misalnya aku minum terus kamu yang minum nih. Gitu. Gitu, itu nggak boleh. Yang dosa bukan aku, tapi yang aku ya. Gitu. Makanya itu aku bisa-bisa aja, tapi yang dosa aku. Iya, kamu gitu. Aku nggak tahu ini benar apa enggak ya. Mungkin itu cara mengajarkanku supaya aku tidak bercampur gitu. Berarti kalau aku lari nih jogging, haram tak airnya gitu. Kamu ya. Aku tuh nggak boleh gitu. Boleh kamu yang minum, tapi kamu jangan kasih aku lagi. Kamu aja. Kalau kamu kasih aku itu yang dosa, kamu yang jadinya kena gitu. Aku nggak tahu ya, aku bukan Tuhan gitu, aku nggak tahu dosa-dosa setinggi ya, dari ajaran yang Nara terima lah intinya. Terus
Nah, duduk di bawah itu, kalau ada orang lain duduk di bawah yang kastanya nggak sama atau yang lebih kecil umurnya daripada aku, itu nggak boleh aku duduk di bawah, aku harus duduk di atasnya mereka. Ya? Atau nggak samaan duduknya di bawah. Intinya mereka nggak boleh duduk di atasku gitu. Duduk bersama di bawah atau aku yang duduk di atas. Gitu. Sampai Kayak tahu. Ya, aku tahu kalau orang tua kita nggak boleh duduk di atas. Iya, gitu ya. Ini tahu. kalau yang umurnya di bawahku ya, Oh. atau yang kasarnya beda. Meskipun dia lebih tua. Kalau untuk yang kasarnya beda, meskipun dia lebih tua. Gitu. Dia Namanya tidak tulah. boleh duduk di atas. Iya, orangnya itu yang tulah, bukan aku yang tulah gitu. Terus aku mendapat perlakuan yang spesial ya saat berkunjung ke tempat orang biasa yang paham juga tentang adat. Ya, yang paham. Perbedaan itu pasti disuguhinnya ya beda-beda. Gelasku tuh yang emang khusus, makanya khusus juga. Pasti duduknya juga biasanya di balai atau enggak di tempat yang tinggi lah, nggak pernah diajak yang lesehan kayak gitu. Berarti kalau ini salah saya ngajak ke sini. Enggak, kita kan semua lesehan. Ya, kita kan semua lesehan, Iya. pokoknya nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah kan. Seperti Jungkat-jungkit itu. baru atas bawah. Kalau makan mungkin Gini, itu mindsetku yang dulu. Yang Mindsetku yang dulu. Maaf ya. Sebenarnya aku ngelanggar sih sekarang gitu. Kan menurutku, aku pernah ikut pramuka. Gimana satu makanan ini kita lapar banget itu bagi bersepuluh orang. Gimana? Aku dapat yang terakhir. Aku kalau ngikutin prinsip yang ibuku itu, prinsip yang dulu adat itu, aku mati nih, aku lapar banget. Jadi mau nggak mau aku makan. Itu udah liur berapa orang, aku makan. Dari situ dah aku langsung berpikir, emang bener, berarti nggak akan kenapa. Gitu sih menurutku. Kenapa toh juga kita di mata Tuhan sama. Di mata Tuhan sama. Dan aku belum jadi pedanda, menurutku segitu. Aku belum jadi pedanda, jadi aku mah juga masih yang belum terlahir kembali. Kalau udah jadi pedanda kan terlahir lagi. Medujati kan? Nggak tahu lah. Ya. Intinya seperti itu. Dia lepas dari kehidupan Iya. Duniawi. Dia punya Ini dunia topiknya baru. berat nih teman-teman, saya harus memperhatikan. Biar gak berat. Gitu. Biar nggak salah ngomong juga kasih informasi. Aku juga takut salah ngomong ntar. Gitu sih, terutama apalagi ya soal jodoh dah. Soal jodoh aku tahu isi otakmu. Bukan gitu dulu. Nah, kalau ngomong tuh harus gimana? Apakah sama? Nah, dulu. Nah, kita pakai dengan Paca Indra kita dulu deh. Kalau dengar kasar gak apa-apa, sama kan? Kedengaran sih nggak, melihat sama. Pokoknya melihat gini sama lah intinya kalau ngomong kan ngomong gimana? Ngomong apakah ada kalau misalnya, "Oi, Mai, Cileng," gitu. Nah, kalau ngomong tuh apakah ada batasan atau enggak emang harus disaring kata-katanya apa Ya, gimana? sebenarnya ya kita di Bali itu kan punya bahasa halus. Ada halus singgih, halus sor, halus madya. Ya itu udah rentetannya. Halus singgih adalah yang pertama. Itu Habis baterainya tuh. Oh iya, terus. Hah? itu yang wajib digunakan untuk di griya. Gitu. Iya, dan aku juga nggak bisa, tapi aku paham. Jadi lebih baik aku mau pakai bahasa Indonesia. Gitu. Jadi menghormati. Dan kalau jodoh gimana? Ya sebisa mungkin ya dapat kastanya sama. Ya, pokoknya diusahakan. Kayaknya Tuhan sih udah ngatur ya, maksudnya kita kan memang usaha, tapi pasti dapat yang terbaik gitulah ya kan dari Iya benar. Kalau prinsipku sih nggak gimana ya. Meskipun kalian berkasta, kalau emang jodoh kalian nggak berkasta ya udah. Ya mungkin kebetulan aku dapat yang berkasta ya udah. Iya. Hidup itu simpel-simpel aja. Hidup simpel-simpel aja intinya. Di mata Tuhan Kalau kita emangnya sama. kita kan dapat yang berkasta gimana? Ya udah takdirnya. Ya udah. Kalau tergantung adat juga. Kalau dia
turun kasta nikahnya, ada yang udah seperti dianggap, maaf ya, udah dianggap meninggal gitu, udah nggak dianggap ada. Nanti biasanya kalau orang tuanya meninggal itu anaknya yang nyerot itu nggak boleh sembahyangin orang tuanya. Gitu sih yang gitu juga kalau kebalikan ya, kalau misalnya anaknya naik ke nikah ke orang berkasta, dia nggak boleh juga sembahyangin orang tuanya ya. Ya benar. Iya benar. Ya lumayan. Oke teman, ini karena baterai kamera kita lowbat, mungkin kita akan closing aja dulu di sini ya. Alhamdulillah. Sebenarnya pengen ngulik-ngulik lebih dalam, tapi karena keterbatasan sources atau nggak bisa dibilang dengan media atau nggak apa, pokoknya luar itu. Nah teman-teman, kalau teman-teman punya usaha atau nggak makanan, nanti kalau mau ditampilin ke podcast kita Citos Channel atau bisa dibilang Mas Bro Makan Sambil Ngobrol, bisa nanti kontak kita di Instagram atau komen di bawah. Nanti kita akan tampilin di sini, kita makan bareng bintang tamu kita atau kita mau review bareng bintang tamu kita. Nah teman-teman komen juga di bawah, kira-kira bintang tamu siapa sih yang mau diundang ke, atau topik apa? Ada topik apa yang mau diangkat, nanti kita akan usahakan cari bintang tamu kalau mau. Soalnya bintang tamunya kebanyakan yang malu-malu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah nonton Mas Bro episode pertama Makan Sambil Ngobrol. Terima kasih juga Nara sudah datang di sini, mulutnya penuh isi molen. Kalau kalian suka seperti biasa, like-nya saya minta, terus share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe Citos Channel. Nanti minggu depan mungkin kita akan upload 1 video Mas Bro seperti ini, 1 minggu 1. Nah, see you guys on the next video. Dadah. Jangan lupa beli dupa. Jangan lupa beli dupa.